Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di materi ke-6 kita belajar untuk tumor jinak. Nanti juga ada selanjutnya juga. Semoga nanti lebih bisa memahami untuk materi kita kali ini, yaitu lebih berkaitan tentang tumor. Pertama untuk vulva, di vulva itu ada tumor kistik, kista inklusi, kista epidermis, di mana terjadi biasanya akibat perlukaan, terutama akibat episiotomi. Dan sisa jaringan embrio, ada kista Gardner pada dinding lateral anterolateral vagina sampai dekat uretra dan klitoris. Kista atau hidrokel saluran anak berasal dari sisa prosesus vaginalis yang terletak dalam saluran inguinal. Jadi ini beberapa contoh. Kista kelenjar itu tipenya juga banyak, ada kista Bartolini, biasanya terjadi akibat radang. Kalau yang digambar itu kista Bartolini. Kemudian kista sebase itu di labium majora, berasal dari kelenjar sebase kulit. Hidradenoma itu asal kelenjar keringat, akibat sumbatan kelenjar keringat. Jadi kalau misal kita sering dengar karena sumbatan keringat itu nggak hanya terjadi di punggung misalnya ya, ataupun leher misalnya, tapi juga bisa sampai ke ini tempat yang lain seperti itu ya. Untuk kista para uretra itu di kelenjar skin bisa salurannya tertutup akibat infeksi. Untuk kista endometriosis dapat tumbuh pada vulva atau vagina. Untuk tumor solid ini ada beberapa tipe juga. Tumor epitel itu ada 2, condyloma acuminata sama caruncula uretra neoplasma. Untuk condyloma acuminata ini di gambar sebelah kanan itu disebabkan oleh virus HPV tipe 6 dan 11. Untuk makroskopisnya yang bisa dilihat tanpa pemeriksaan biopsi itu seperti jengger ayam tumbuh pada vulva sekitar anus sampai vagina dan serviks. Untuk caruncula uretra neoplasma, polip merah muda bertangkai pada dorsal muara uretra. Gangguannya biasanya nyeri waktu berjalan dan duduk, dispareunia, dysuria, perdarahan, dan pembengkakan. Untuk caruncula uretra granulomatosa, jaringan granulosa itu pada muara uretra. Untuk nevus pigmentosus biasanya ada lesi kehitaman sekitar 1-2 mm. Hiperkeratosis disebabkan infeksi menahun dermatitis, dan tumor jinak berpapil itu biasanya menahun. Dan untuk leukoplakia biasanya dermatitis. Di sini contoh dari tumor jinak berpapil ada leukoplakia. Contoh ini ya, kraukosis yang dia berkerut. Kemudian tumor jaringan mesodermal itu fibroma, konsistensinya lunak, warna putih keabu-abuan. Lipoma itu dari jaringan lunak di sekitar labium majus, lunak, dan kadang juga bisa besar sekali. Untuk leukemioma dari otot polos, ligamentum rotundum. Kalau dari neurofibroma itu dari salurannya serabut saraf. Kemudian untuk hemangioma itu berupa varises kecil, dapat menyebabkan perdarahan juga. Untuk limfangioma itu biasanya dari jaringan pembuluh limfe. Tumor jinak vagina untuk yang kistik sama sifatnya dengan tumor kistik pada vulva. Untuk yang tumor solid, dia ada granuloma, tumor myxoid vagina, dan adenosis vagina. Jika granuloma berarti jaringan granulasinya yang berbatas-batas, sering berbentuk polip. Kemudian untuk tumor myxoid vagina, konsistensinya lunak berisi jaringan myxomatosa, dan di adenosis vagina itu terletak dekat biasanya serviks uteri, disebabkan pemberian diethylstilbestrol atau estrogen sintetik lainnya. Dapat jadi adenokarsinoma. Jadi ini yang harus diwaspadai, yang adenosis vagina, karena bisa menjadi adenokarsinoma. Sampai ke uterus, di situ ada tumor jinak. Di ektoserviksnya biasanya ada sisa jaringan embrional pada dinding samping ektoserviks, kista endometriosis, kista naboti, papiloma, dan hemangioma. Untuk endoserviks biasanya berupa polip, jadi suatu adenoma atau adenofibroma dari selaput lendir endoserviks. Untuk endometrium
Ada polip endometrium, ini bisa berasal dari adenoma, adenofibroma, mioma, submukosa. Untuk adenofibroma biasanya dari epitel endometrium. Sedangkan untuk mioma, nah biasanya untuk mioma submukosum itu miomanya tumbuh bertangkai keluar dari uterus. Untuk polip plasenta biasanya berasal dari plasenta yang tertinggal setelah partes maupun abortus. Oke, di sini beberapa letak ini ya ketika miometrium itu. Neoplasma jinak itu biasanya berasal dari otot uterus dan jaringan ikat. Ada juga beberapa istilah lain, misalnya dipanggilnya fibromioma, leiomioma, kemudian juga fibroid. Kalau untuk patologi anatominya, untuk mioma submukosum itu di bawah endometrium. Untuk mioma intramural itu di dinding uterus, dan mioma subserosum itu keluar dari dinding uterus. Oke, lanjut ke tumor jinak ovarium. Untuk non-neoplasi itu biasanya akibat radang, kemudian juga ada tumor lain, bisa kista folikel, kista corpus luteum, kista lutein, kista inklusi germinal, kista endometrium, dan kista Stein Leventhal. Dan di neoplastiknya, untuk kistiknya ada kista ovari simplex, kista adenoma ovari serosum, kista adenoma ovari mucinosum, kista endometrioid, dan kista dermoid. Yang solid biasanya ada fibroma, fibroadenoma, papiloma, angioma, limfangioma, dan beberapa tumor Brenner, tumor sisa adrenal juga. Sebagian besar gejala dan tandanya itu akibatnya perdarahan, akibat pertumbuhannya. Ada dan juga dipengaruhi oleh aktivitas endokrin dan kombinasi dari tumor-tumor tersebut. Akibat pertumbuhannya biasanya ada pembengkakan di perut, dan biasanya sering obstivasi, gangguan miksi, kemudian edema tangkai, jadi ada udem seperti itu, rasa sesak, tidak ada nafsu makan, seperti itu. Dan ketika hal tersebut mempengaruhi kepada aktivitas endokrin, maka biasanya mengubah pola haid. Untuk komplikasinya, parahnya itu adalah bisa menyebabkan perdarahan ke dalam kista. Apalagi tambah adanya putaran tangkai itu juga berbahaya. Infeksi pada tumor juga, kemudian robekan dinding kista dan perubahan ke arah keganasan. Untuk tumor ovarium non-neoplastik ada abses ovarium, abses tuba ovarial, dan kista tuba ovarial. Selanjutnya adalah tumor ganas alat genital. Jadi di sini di vulva itu ada karsinoma vulva, biasanya sekitar 80-85% ya pada wanita pasca menopause. Jarang ditemukan pada umur kurang dari 45 tahun. Biasanya untuk golongan ekonomi sosial yang rendah, biasanya karena higien seksual yang kurang. Gambaran kliniknya biasanya ada benculan, ada ulkus, juga ada lesi yang berdarah. Untuk penanganannya beda-beda, tergantung sama stadium. Kalau 0 berarti vulvectomy luas, kemudian kalau stadium 1 dan 2 itu vulvectomy radial, kemudian stadium 3 dan 4 itu radioterapi dan kemoterapi. Di sini kemudian lanjut ke melanoma vulva, yaitu benjolan yang berwarna hitam kebiruan, dan dia menyebar secara limfogen dan hematogen. Umumnya dia berasal dari kelenjar Bartolini untuk yang adenokarsinoma. Untuk basalioma itu adalah biasanya terdapat di daerah yang bermulut, kemudian ada nodul kecil, kemudian menjalari ulkus di tengahnya, dan hampir tidak pernah menyebar ke kelenjar limfa. Lanjut, kemudian penyakit Paget, di sini ada lesi intraepitelial vulva. Karsinoma verrucosa itu berbentuknya biasanya papil, kemudian penyebarannya sangat cepat, atau disebut juga hematogen. Tumor ganas sekunder pada vulva dari serviks, vagina maupun uterus biasanya paling sering itu metastasis koriokarsinoma. Jadi warnanya tuh khas, ada biru kehitaman. Untuk tumor ganas vagina biasanya jarang, tapi bisa juga karena akibat pemberian adanya hormon diethylsilbestrol DS seperti itu, sehingga itu contoh dari suatu keadaan dari karena adanya itu ya DS exposure yang lama seperti itu. Untuk karsinoma vagina 99% itu squamous cell carcinoma, sedangkan sisanya adenokarsinoma, ada rhabdomyosarcoma. Gambaran kliniknya biasanya adanya flor albus, dan ini memang untuk ibaratnya keputihan yang ini ya patologis terus akan selalu
apa ya istilahnya, paling sering, tanda yang paling sering itu adalah adanya keputihan seperti itu, yang patologis. Adanya ulkus, kemudian juga pertumbuhan tumor eksotipik seperti bunga kol. Ini untuk karsinoma cervix uteri, epidemiologinya adalah dia tumor ganas ginekologi tingkat pertama di Indonesia. Jadi diwaspadai terutama umur 45-50 tahun. Dan periode laten fase pre-invasif jadi invasif biasanya sekitar 10 tahunan. Untuk etiologinya biasanya secara epidemiologi disebabkan oleh virus HPV tipe 16-18. Ini yang sering digencarkan ya ketika ada apa istilahnya di cervix. Cervix itu biasanya tipe HPV-nya beda-beda. Dan di sini ditekankan adalah tipe 16-18. Faktor resiko jika wanita yang berhubungan seksual itu kurang dari 16 tahun. Meningkat juga ketika paritasnya lebih besar, artinya dia lebih sering melahirkan. Kemudian jarak persalinan terlalu dekat juga sama, misalnya kurang dari 2 tahun, seperti itu. Kemudian sosial ekonomi rendah itu karena disebabkan oleh higien seksual rendah, sehingga menyebabkan itu. Kemudian berganti pasangan, seperti itu ya, promiskuitas. Kemudian di sini untuk faktor resikonya lebih jarang ditemui pada wanita yang suaminya disunat, kemudian adanya kebiasaan merokok. Jadi itu mendukung juga untuk terjadinya tadi CA cervix. Dan di sini gambar kliniknya biasanya ada keputihan dan bau busuk, kemudian perdarahan setelah koitus, artinya ada sekitar 70-80% itu biasanya setelah koitus ada perdarahan, kemudian anemia karena tadi perdarahannya tadi, kemudian nyeri itu akibat infiltrasi sel tumor ke serabut saraf sehingga adanya nyeri. Kemudian ketika sudah metastasenya jauh, itu dia gejalanya itu akan nampak di organ yang kena, misalnya sampai ke paru-paru seperti itu. Nah, itu yang kena paru-parunya. Diagnosinya itu di biopsi, bisa juga dengan olesan yodium sekitar asam asetat, yaitu ini ya, IVA test seperti itu ya. Kemudian penanganannya stadium 0 dan 1A. Dia karsinoma in situ berarti di konisasi histerektomi total. Kalau sudah sampai 1B 2A dia histerektomi radikal, limfadenektomi pelvik, kemudian pasca bedah dilanjutkan dengan penyinaran. Kemudian stadium 2B, 3 dan 4 itu tindakan bedah itu tidak dibenarkan, tapi ada radioterapi yang paling utama. Karsinoma serviks dalam kehamilan. Ketika ada CA cervix dalam kehamilan, maka di stadium 0 kehamilan ditunggu sampai aten. Ketika dia stadium 1-2, maka trimester 1 dan awal trimester 2 itu histerektomi radikal, kemudian limfadenektomi pelvik dengan janin in utero. Kemudian trimester 2 lanjut adalah ditunggu sampai viable, kemudian SC, diteruskan dengan histerektomi radikal plus limfadenopati pelvik. Trimester 3, SC, histerektomi radikal plus limfadenektomi pelvik. Jadi disesuaikan untuk penanganan ketika ada CA cervix dalam kehamilan. Penanganan lanjutnya ketika setiap 3 bulan dalam 2 tahun pertama tetap dipantau seperti itu. Apalagi ini CA cervix itu juga termasuk ini ya, penyakit yang ibaratnya dia menyerang sebagian besar perempuan dan itu insidensinya sangat tinggi sehingga sangat diwaspadai. CA cervix, kanker payudara seperti itu yang diwaspadai. CA mamai seperti itu ya. Nah, di situ ada yang misalnya harus ronsen toraks setiap 6 bulan sekali seperti itu. Itu juga sangat penting untuk mengurangi angka kekambuhan yang akan terjadi di masa depan seperti itu. Prognosisnya biasanya faktor penentu tuh dari umur penderita, keadaan umumnya, tingkat klinik, ciri-ciri histologik, kemampuan tim untuk penanganan kasusnya, serta pengobatan yang ada. Jadi itu sangat membantu untuk prognosis yang lebih baik ke pasien. Oke. Sarkoma cervix jarang ditemukan. Jadi sarkoma ini biasanya pada bayi, anak-anak juga ada. Bentuknya poli-poli seperti buah anggur di sebelah kanan bawah itu. Penyebaran cepat dan biasanya prognosisnya buruk.
Untuk korpus uterus biasanya berasal dari endometrium dan myometrium. Insiden meningkat sebab usia wanita itu makin meningkat. Dan biasanya resiko tinggi pada diabetes mellitus, hipertensi, obesitas, dan menderita perdarahan uterus abnormal. Wanita infertil atau subfertil akibat hiperesterogenisme, siklus ovulator, kemudian juga wanita yang menderita tumor ovarium yang menghasilkan estrogen atau tumor sel granulosa. Tingkat prekanker biasanya ada beberapa tahapan, yaitu hiperplasia adenomatosa, hiperplasia endometrium yang atopik. Patologinya sekitar 90% itu ke adenokarsinoma dan 10%-nya itu karsinoma epidermoid, adenoabentoma, sarkoma, dan karsinoma sarkoma. Untuk adenokarsinoma ada 3 derajat ya, dibaginya G1, G2 maupun G3. Di situ untuk diferensiasinya. Dan penyebarannya biasanya lambat, kecuali pada G3 yang dia sudah padat, kemudian solid ya, dan undiferensiasi, menyebar ke permukaan uterus, endoservix, dan penyebarannya bersifat limfogen. Gambaran klinik dan diagnosisnya di stadium awal, pemeriksaan ginekologinya negatif, kemudian biasanya tersembunyi, dan proses selanjutnya gejala penekanan perdarahan abnormal. Untuk cara diagnosanya biasanya kuret, terutama kuret terarah dengan hysteroskopi dan aspirasi endometrium, serta USG transvaginal. Penanganannya adalah, prinsip umumnya adalah akan diadakan total abdominal hysterektomi, salpingoforektomi bilateral, pembiasan cairan peritoneum, dan pengangkatan kelenjar limfa pelvik. Sesudah pembedahan dilanjutkan dengan radioterapi atau kemoterapi. Untuk terapi paliatifnya dengan hormonal, progesteron dosis tinggi, Provera tablets 100 mg 2-4 kali per hari. Sarkoma uterus, penanganannya biasanya prognosanya jelek, dilanjutkan dengan radioterapi ataupun juga kemoterapi. Untuk karyokarsinoma ini termasuk dalam neoplasia trophoblas ganas (NTG). 50% biasanya ada molahidatosa, kemudian 25% biasanya oleh abortus, 22% biasanya sesudah kehamilan biasa, dan 2% biasanya sesudah kehamilan ektopik. Etiologinya biasanya kehamilan dengan interval pendek, juga malnutrisi dan defisiensi protein. Gejala kliniknya perdarahan pervaginam dan PA, sel karyokarsinoma, dan kadar beta HCG-nya itu biasanya sangat tinggi ketika dites ya. Untuk kadar beta HCG, pengobatannya dengan kemoterapi, dan jika beta HCG terus tinggi maka mau nggak mau harus dihisterektomi. Itu untuk keputusan kliniknya. Untuk tumor ganas ovarium, epidemiologinya 25% dari semua ganasan alat reproduksi. Rata-rata kasus baru sekitar 151 juta populasi wanita setiap tahun. Jadi ini juga sangat tinggi. Patologinya biasanya kumpulan tumor dengan histogenesis beraneka ragam, bisa ektoderm, endoderm, mesoderm, seperti itu. 60% biasanya pada usia perimenopause, 30% masa reproduksi, dan 10% pada usia muda. Jadi ini lebih kebanyakan di usia perimenopause. Klasifikasinya ada 4 untuk tadi tumor ganas ovarium. Kemudian penyebarannya menyebar secara limfogen. Jadi kebanyakan kalau kita belajar mengenai tumor memang menyebarnya lewat limfogen ya. Jadi ke kelenjar, para-aorta, mediastinal, supraclavicular, hingga bisa sampai paru, hati, otak, seperti itu. Gejalanya ada gejala desakan, yaitu infiltrasi ke jaringan sekitar, kemudian gejala penyebarannya implantasi peritoneum, asites, kemudian secara hormonalnya defeminisasi, maskulinisasi, dan hiperestrogen. Diagnosanya ditentukan dari massa di pelvic, kemudian USG, CT scan, dan tumor marker. Untuk penanganan, terapi utamanya pembedahan, kemudian juga diikuti oleh kemoterapi. Oke, ini untuk wawasan karena hubungannya dengan pembedahan ginekologi seperti itu. Untuk operasi uterus yang paling familiar adalah histerektomi, myomectomy,
Di histerektomi sendiri ada total maupun subtotal. Kemudian ketika ada operasi tuba falopi itu ada rekanalisasi tuba, kemudian juga ada sterilisasi atau disebut juga kontrasepsi mantap. Untuk operasi ovarium, untuk jinak, tadi ovarektomi, kistektomi, salpingoforektomi, insisi baji, kemudian untuk ganas tetap ada surgical staging dan debulking. Oke, sekian untuk pertemuan ke-6. Semoga tetap sehat dan tetap WFH dan jaga kesehatan, tetap jaga jarak karena juga memutus penyebaran rantai COVID-19. Semoga kita bisa bertemu lagi di suasana yang baru yang setelah pandemi berakhir dan saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.